Halo semua, selamat datang kembali di Catatan Si Cuan. Hari ini kita akan melakukan deep dive ke salah satu emiten yang paling ditunggu-tunggu laporannya, sang raksasa blue chip PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode saham BMRI. Bank Mandiri baru saja merilis laporan keuangan kuartal ketiga Q3 2025 mereka. Di tengah kondisi suku bunga yang masih tinggi dan kondisi ekonomi yang penuh tantangan, apakah si biru ini masih bisa tancap gas? Kita tidak akan hanya melihat labanya, kita akan bedah mesin kreditnya satu persatu. Kredit segmen apa yang jadi andalan, kenapa mereka bisa begitu efisien, dan bagaimana posisi mereka menjelang perang big banks di akhir tahun. Tapi ingat, pembahasan ini murni analisis data dari laporan keuangan yang tersedia dan informasi publik. Ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Selalu lakukan riset Anda sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan investasi. Hal pertama yang selalu menjadi sorotan utama investor adalah laba bersih. Bagaimana performa BMRI selama 9 bulan pertama di tahun 2025? Berdasarkan laporan laba rugi konsolidasian, Bank Mandiri berhasil mencatatkan laba periode berjalan sebesar 46,08 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang solid, yaitu naik sekitar 11,4% jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana laba pada 9 bulan 2024 tercatat sebesar 41,37 triliun rupiah. Laba bersih yang diatribusikan khusus kepada pemilik entitas induk, yang biasanya menjadi acuan utama, juga tumbuh impresif sebesar 11,36% year-on-year, dari 37,73 triliun menjadi 42,02 triliun. Pertanyaannya, dari mana pertumbuhan laba ini didorong? Kita lihat dua mesin pendapatan utamanya. Satu, pendapatan bunga dan syariah bersih, net interest income. Ini adalah pendapatan inti bank. Selama 9 bulan 2025, pendapatan bunga dan syariah bersih BMRI konsolidasi tercatat sebesar 78,26 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 74,60 triliun rupiah. Ini menunjukkan kemampuan bank untuk tetap menjaga margin antara bunga yang didapat dari kredit dengan bunga yang dibayar ke nasabah. 2. Pendapatan operasional lainnya, non-interest income. Pendapatan non-bunga seperti provisi dan komisi juga naik. Total pendapatan operasional lainnya tumbuh menjadi 33,04 triliun rupiah, naik dari 30,57 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Namun, ada satu hal yang harus kita perhatikan lebih detail. Meskipun pendapatan bunga bersih dan pendapatan lainnya naik, laba operasional dan income from operation Bank Mandiri justru tercatat turun 10,3% year-on-year dari 57,32 triliun di kuartal 3 2024 menjadi 51,43 triliun di kuartal 3 2025. Kenapa bisa begitu? Ini poin pentingnya. Penurunan laba operasional ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada total beban operasional lainnya. Beban operasional di luar bunga melonjak sekitar 25,3% dari 39,83 triliun menjadi 49,90 triliun. Kenaikan beban ini lebih cepat daripada kenaikan pendapatan bunga bersihnya. Sebagai catatan, laba bersih di akhir tetap bisa tumbuh positif, salah satunya karena adanya penurunan pada beban pajak dari 11,26 triliun di 2024 menjadi 10,17 triliun di 2025. Sekarang, mari kita beralih ke laporan posisi keuangan atau neraca bank. 1. Total aset. Total aset konsolidasi BMRI per 30 September 2025 berhasil menembus 2.563 triliun. Ini naik 5,6% jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2024 year to date yang sebesar 2.427 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit. Pendorong utama pertumbuhan aset tentu saja adalah penyaluran kredit. Total kredit yang diberikan, neto, tumbuh 6,1% secara year to date, dari 1,573 triliun di akhir 2024 menjadi 1,670 triliun di kuartal 3 2025. Pendanaan, DPK. Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga, DPK, atau simpanan nasabah juga tumbuh kuat sebesar 11,5% year to date, mencapai 1,613 triliun rupiah. Ini menunjukkan kepercayaan nasabah yang tinggi untuk menyimpan dana di Bank Mandiri. Ini adalah bagian krusial untuk melihat seberapa sehat Bank Mandiri dalam mengelola risikonya. 1. Kualitas kredit, NPL, Non-Performing Loan. Ini adalah hal yang harus diperhatikan.
Rasio NPL kredit bermasalah BMRI secara konsolidasi sedikit mengalami kenaikan. NPL gross kotor tercatat di level 1,19% per September 2025, sedikit naik dari 1,12% di akhir 2024. NPL neto bersih juga naik tipis ke 0,45% dari 0,37% di akhir 2024. Meskipun ada kenaikan, rasio NPL ini masih tergolong sangat rendah dan menunjukkan manajemen risiko kredit yang masih sangat terjaga. 2. Permodalan CAR Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal konsolidasi Bank Mandiri tercatat sebesar 20,07% per September 2025. Ini sedikit menurun dibandingkan posisi September 2024, 20,71%. Namun angkanya masih sangat tebal dan jauh di atas batas minimum regulator. 3. Likuiditas LCR dan NSFR. Likuiditas bank juga terlihat sangat kuat. Untuk Bank Mandiri, bank saja non-konsolidasi, per September 2025, LCR (Liquidity Coverage Ratio) berada di 131,78%. NSFR (Net Stable Funding Ratio) di 108,57%. Kedua rasio likuiditas ini berada di atas ketentuan minimum regulator. Secara keseluruhan, kinerja BMRI di 9 bulan pertama tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang solid, yakni naik 11,4% year on year. Pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi kredit yang terjaga dan pertumbuhan dana pihak ketiga yang kuat. Hal yang perlu menjadi catatan investor adalah adanya kenaikan beban operasional yang lebih cepat, serta sedikit kenaikan pada rasio NPL, meskipun NPL tersebut masih berada di level yang sangat aman. Sekali lagi, ingat bahwa video ini hanya mengulas data historis dari laporan keuangan kuartal 3 2025 dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Lakukan riset Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Apa pendapat Anda tentang kinerja BMRI kali ini? Apakah sesuai ekspektasi? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Tulis juga emiten apa lagi yang menarik untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis emiten berikutnya. Sampai jumpa.